bawa ijazah dengan angka 10 semua, nggak ada perusahaan yang percaya. Nggak ada. Universitas pun nggak percaya. Pasti akan diuji kembali. Orang tua pada bangga, oh anak saya nilainya 10 semua, anak what for? Karena kertas ini nggak akan bicara apa-apa. Yang akan berbicara adalah kompetensinya. Dan hasil yang dibawa sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya pura-pura membawa nilai baik yang hanya akan menjadi tiket masuk lapangan, tetapi mereka tidak bisa bermain. Satu kali kami lebaran, itu lebaran pertama Gus Dur menjadi presiden. Lalu kemudian Gus Dur bilang, kita open house, semua boleh datang. Jadi ini dari tukang sapu sampai menteri semuanya datang ya gitu. Lalu kemudian pada saat mau datang tuh ada staf-staf istana tuh pada kasak kusuk gitu. Terus Gus Dur ngomong gini, apa sih dari tadi ini kenapa pintu nggak dibuka-buka gitu. Terus ternyata yang di depan itu ada tukang sampah, ada pemulung dan segala macam. Nanti kalau ini kan masih baru, nanti kotor diinjak-injak gitu. Ini mau digulung aja atau gimana? Terus bapak saya bilang gini, karpet itu ya yang beli mereka, punya uang mereka, dari pajak mereka. Jadi itu milik mereka. Mereka mau injak-injak, mereka mau guling-guling di situ, mereka mau koprol di situ, terserah mereka. Harus dibuka biar mereka ngerasain milik mereka sendiri. Jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang horas, hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda. Kalau mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya satu dilepas, empat dipegang. Nih main-main saja. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah. Tapi ya dasar dia tidak beragama Islam dan dasar dia mengandung arti sebut itu profesional. Jadi waktu meninggal dia bilang garugo. Saya memang melarang sampai sekarang jangan sampai ada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar dengan modal yang besar. Kenapa? Ini porsi daripada rakyat. Kalau kemudian diambil oleh pengusaha besar, habis daripada semuanya itu. Tapi saya izinkan hanya menghasilkan bibit saja. Kalau menghasilkan bibit silahkan. Tapi kemudian serahkan kepada rakyat untuk membesarkan maupun penggembuhan. Jadi saya melarang itu daripada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar-besaran, karena nanti akan matikan daripada usaha daripada rakyat. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya. Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. 1. Menteri Pertanian tidak punya saudara. Menteri Pertanian tidak punya sahabat. Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri,
aku bersedia mundur dan dicopot. Saya sampaikan saudaraku, mari kita gandengan tangan. Ketua kelas tidak boleh dua, karena barisan tidak lulus kalau dua ketua kelas. Harus satu. Beri kesempatan aku menjadi ketua kelas. Insya Allah. Tegur saya, sapa saya, kalau salah memimpin barisan. Kalau diterima, aku lanjutkan. Tapi yang tidak terima, tolong minggir dikit. Kebetulan saya jadi ketua kelas. Jadi kalau saya ngasih tau kayak ibu-ibu atau bapak, bapak gimana ngajarin anak sekarang sholat? Ya masih nakut-nakutin, nggak efektif itu, apalagi Gen Z. Caranya gimana? Saya tanya, kalau HP-mu lagi lowbat, itu kamu apa? Cas, kalau kamu lagi lowbat, gimana cara? Ya, dengerin musik, main game, apalagi ngopi. Ada yang bilang rokok santai. Mau nggak saya kasih tau cara yang berhasil? Apa? Ya, sholat. Bang, saya berangkat sholat itu. Sholat itu intimacy with God. Sholat itu adalah keterhubungan, connecting. Kita ngobrol, kenapa asik? Ada connecting. Betul. Dapat rasanya dulu, dapat frekuensinya dulu. Kamu kan pusing nih, ini mikirin ujian segala macam. Ada satu cara. Kalau kamu mau ambil air, pasangnya. Aku mau tenang Tuhan. Aku mau damai. Aku mau rileks. Ambil air. Terus, itu hidroterapi. Itu wudhu, Bang. Ini bukan kata Anies nih. Ini kata penerima hadiah Nobel, namanya James Heckman. Belum tahu itu kita. James Heckman itu seorang ekonom yang dia membuat teori yang kemudian sampai ada Nobel. Kalau cuma sekedar tulisan aja kan, kalau hadiah Nobel artinya sudah diakui. Dia membuktikan bahwa investasi pendidikan yang memberikan benefit terbesar adalah investasi pendidikan usia dini. Pra-TK, pra-SD. Pra-SD loh, TK berarti. Itulah 0 sampai 6. 8 tahun. 0 sampai 6 itu adalah investasi pendidikan dengan return terbesar. Oke. Nah, sementara pandangan umum seperti kata Raymond, pandangan umum itu adalah pendidikan tinggi, pendidikan langsung ke pekerjaan. Ternyata tidak. Bahkan semua sifat-sifat dasar yang akan muncul sampai ujung itu dimulainya di usia dini. Jadi kalau yang dikatakan Ustaz Felix tadi benar. Karena itulah kenapa di usia paling dini justru yang paling berpengalaman yang mengisi. Karena mereka akan membantu membentuk kebiasaan-kebiasaan. Janganlah membangun narasi pensiun membebani APBN. Pensiun itu kan gini, kali. Jadi pensiun ini kan orang pensiun. Dia PNS TNI Polri bukan kemudian dapat giveaway pensiun sama tabungan hari tua ditambahin. Enggak, ini enggak ada, bukan giveaway. Dari gajinya dia bukan ditambahin pensiun dan tabungan hari tua. Bukan gini, balikin tuh di Kementerian Keuangan. Nah, ini gaji dipotong 3,25%, tabungan hari tua 4,75% adalah untuk jaminan pensiun. Total 8% dia dipotong setiap bulan dari gajinya. Jadi sumber tabungan hari tua dan dana pensiun uang dia sendiri adalah uang pekerja, bukan uang APBN. Ya, tapi kan mereka, nah, ini dalam konstruksi dia sebagai pekerja negara, PNS TNI Polri, pemberi kerjanya negara, swasta aja pemberi kerja ada cost sharingnya, tapi tidak di tabungan hari tua dan di jaminan pensiun itu adalah 100% milik pekerja. Lalu persoalannya apa? Persoalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambah 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambal dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambah 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana yang dipotong orang kerja puluhan tahun, duitnya kemana pertama? Yang kedua, bagaimana model investasinya? Lu investasikan kemana? Kok sembarangan investasinya? Ingat loh, ini asuransi sosial, beda pengelolaannya dengan asuransi komersial. Ya katanya mereka PNS TNI Polri, maksudnya biar ada manfaat, juga dipotong kok. Katanya